Wa ma'aqoni ma dzukira adaman. Nah, di samping adanya apa yang sudah disebutkan itu, artinya yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, adaman adalah sesuatu yang tidak ada, fahuwa hijabun anillahi taala, maka dia juga adalah hijab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, begitu juga Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan santri di mana saja berada. Kembali kita melanjutkan kajian Al-Hikam kita. Kita sekarang sudah berada pada hikmah yang ke-15 ya. Langsung saja ila anqalal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-hikmatu al-khamisata asyarah. Ya, hikmah yang ke-15, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laysa bimawujudin ma'ahu. Okay. Mimma yadulluka, termasuk yang menunjukimu, yang menjadi dalil terhadap dirimu ala wujudi qahri, atas adanya sifat qaharnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat memaksanya Allah Subhanahu wa taala, an hajabaka, bahwasanya dia menghijabmu anhu dari dirinya, bima laisa bimawujudin ma'ahu, dengan apa yang tidak ada wujudnya ma'ahu, bersamanya, bersama wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini ingin menegaskan kepada kita bahwa salah satu petanda kalau Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat qahar, sifat yang memaksa, bahasa kasarnya seperti itu, sifat yang menguasai, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala itu menghijab kita dari dirinya Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sesuatu itu tidak ada wujudnya bersama wujud Allah Subhanahu wa taala. Artinya makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahasa langsungnya seperti itu. Alam ini, jagat raya ini, ya, realita ini, itulah yang dimaksud laisa bimaujudin ma'ahu. Karena pada dasarnya alam ini, realita ini atau makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, bahasa lebih tepatnya yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu, pada dasarnya tidak ada wujudnya yang bersama atau berdampingan dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bukan sesuatu wujud yang independen, bahasa kasarnya seperti itu. Dia bukan sesuatu yang wujud dan Allah juga punya wujud, tidak. Tetapi realita ini merupakan jelmaan, bahasa lainnya seperti itu, jelmaan daripada wujud Allah Subhanahu wa taala, bukan wujud yang terpisah dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Artinya bahwa alam ini, realita ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu sebab yang kemudian membuat kita tidak akan sampai kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tidak sampai kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala karena dihijab oleh realita di sekitar kita, nah itu pertanda bahwa Allah itu mempunyai sifat qahar. Allah itu mempunyai sifat memaksa. Nah, dia paksa diri kita, bahasa kasarnya seperti itu, untuk tidak sampai kepada hakikat dirinya melalui alam raya ini. Nah, qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah, berkata Al-Imam Asy-Syarqawi yarhamuhullah, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu, ya, termasuk apa yang menjadi dalil kepadamu atas wujudnya qahar, sifat qaharnya Allah Subhanahu wa taala, an hajabaka anhu, bahwasanya ia hijab engkau anhu darinya. Khitabun li'ammatin nas, ya, ini merupakan khitab atau arahan kepada umumnya manusia, ya, artinya bukan cuma pembaca kitab ini saja, tetapi siapa saja. Al-Imam Ibnu Athaillah ingin mengarahkan kita ke sana, ya. An hajabaka, bahwasanya dia menghijabmu anhu darinya, bima laisa bimaujudin, dengan apa yang tidak wujud, ma'ahu, bersama dirinya, bersama wujud Allah Subhanahu wa taala.
Artinya ya makhluknya yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud laisa bimawjudin ma'ahu. Nah, ittafaqat maqalatul arifina. Nah, sepakat itu ungkapan-ungkapannya orang-orang yang arif billah, wa isyaratuhum, ya, dan isyarat-isyarat mereka, wa mawajiduhum, dan juga perasaan-perasaan mereka, ya, wijdan mereka, ala ma dzukira, atas apa yang sudah disebutkan tadi di atas, min berupa annama siwallah, bahwasanya yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu ada mumahdun, adalah ketiadaan murni. Yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang betul-betul tidak ada. Ada mumahad min haitsu zatihi, dari sisi zatnya. Nah, la yusafu biwujudi ma'allah taala, dia tidak bisa digambarkan, dia tidak bisa dibahasakan sesuatu yang wujud bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini wujud yang independen, tidak. Jadi alam ini atau yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sesuatu yang dikotomi, merupakan sesuatu yang beda dengan wujud Allah. Pada dasarnya adalah jelmaan, bahasa lainnya seperti itu, majlah, jelmaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istilah orang-orang mutasawwifin, ya. Qala ba'dul arifina, berkata sebagian orang-orang yang arif billah, abal muhaqqiquna ay yashhadu ghairallahi, ya. Tidak mau orang-orang yang hakikat itu untuk bermusyahadah, untuk menyaksikan yang selain Allah Subhanahu wa taala, lima haqqaqahum bihi min syuhudil qayyumiyati, karena apa yang telah Allah hakikatkan kepada mereka bihi dengannya, min syuhudil qayyumiyati, berupa menyaksikan sifat qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala, sifat mengaturnya, bertanggung jawabnya, mentadbirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ihatati daimumiyati, dan meliputinya sifat kekalnya Allah Subhanahu wa taala atau abadinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syuhudul qayyumiyah dan ihatatu daimumiyah ini, itu yang kemudian membuat orang-orang yang muhakkikin, orang-orang yang hakikat itu tidak mau menyaksikan segala yang ada ini adalah sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang ada ini, segala yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa taala secara majlah, ya, secara penjelmaan, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak bisa juga kita mengatakan bahwa apa yang kita lihat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Harus butuh takwil, ya, kurang lebih seperti itu. Wa ma'aqoni ma dzukira adaman. Nah, di samping adanya apa yang sudah disebutkan itu, artinya yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, adaman adalah sesuatu yang tidak ada, fahuwa hijabun anillahi ta'ala, maka dia juga adalah hijab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fa innan nasa, karena sesungguhnya manusia, la yashhaduna inda nazarihim lil akwani illa hiya, ya, mereka tidak menyaksikan inda nazarihim lil akwan, ketika mereka melihat al akwan, ya, segala yang ada ini, realita ini, yang selain daripada Allah ini, illa hiya, kecuali dia. Jadi orang-orang rata-rata itu menyaksikan apa yang dia saksikan, ya itu apa yang dia saksikan itu. Wala yusyahiduna mukawwinaha, dan mereka tidak mau menyaksikan, tidak melihat mukawwinaha, ya, yang mengadakan akwan ini, segala yang ada ini. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebut dengan terhijab, kurang lebih seperti itu. Ma'annaha, padahal bahwasanya dia al-akwan ini la wujudalah, itu tidak ada wujudnya secara independen. Wal wujudu, wujud yang sesungguhnya, innama huwa lahu Subhanahu wa taala, sesungguhnya dialah milik Allah Subhanahu wa taala. Fahadza mimma yumfi minhu al-ujuba, ini termasuk sesuatu yang menafikan darinya itu keheranan. Artinya sudah tidak bisa diragukan lagi, ya, bahwa wujud yang sesungguhnya dari apa yang kita saksikan ini, dalam hal ini al-aqwan dalam bahasa di sini, itu adalah wujud Allah Subhanahu wa taala secara jelmaan, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau. Jadi secara kesimpulan bahwa ketika kita dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan realita hidup ini, al-aqwan ini, yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala ini, maka pada saat itulah kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu maha qahar, maha memaksa. Dia paksa kita tunduk di bawah kendalinya ketika dia memperlakukan kita dengan cara kita dihijab, tidak mampu menembus hakikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan petanda bahwa
kita di bawah kendali daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan petanda bahwa Allah itu punya sifat qahar. Nah, itu yang mau ditekankan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di balik ungkapan yang ke-15 ini. Hadza billahi taufik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.